Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada pembahasan berikutnya, di pembahasan kedua, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fusulun fi Siyami wa Tarawih wa Zakah mengatakan al-faslu tsani fi hikami siyami wa fawaidihi. Pembahasan kedua tentang hikmah-hikmah puasa dan manfaat-manfaatnya. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Hakim, yang maha bijaksana. Sehingga dengan demikian Allah itu memiliki sifat Al-Hikmah. Maksud dari Al-Hikmah adalah itqanul umur wa wadu'uha fi mawdi'iha. Melaksanakan segala sesuatu dengan baik dan meletakkannya pada tempatnya masing-masing. Wa muqtada hadzal ism min asma'ihi ta'ala, dan di antara makna yang terkandung dalam nama Allah Al-Hakim adalah anna kullama khalaqahu Allah ta'ala aw syara'ahu fahuwa li hikmatin balighah alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Di antara makna yang terkandung dalam nama Allah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, bahwa segala yang Allah ciptakan atau semua atau setiap yang Allah Ta'ala syariatkan fahuwa li hikmatin balighah, maka itu untuk mewujudkan hikmah yang luhur yang diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang-orang yang buta tentangnya. Jadi kaum muslim rahimakumullah ta'ala, poin penting yang seharusnya kita sadari terus adalah bahwa setiap yang Allah Ta'ala syariatkan pasti memuat hikmah-hikmah yang baik, memuat manfaat-manfaat yang besar. Qala rahimahullah wa lisiyamil ladzi syara'ahu Allah wa faradahu ala ibadi hikamun 'azimatun wa fawaidu jammah. Dan bagi puasa yang Allah Ta'ala syariatkan dan Allah Ta'ala wajibkan atas hamba-hambanya, terdapat hikmah-hikmah yang agung dan faidah-faidah atau manfaat-manfaat yang banyak sekali. Famin hikami siyami annu ibadatun yataqarrabu biha al-'abdu ila rabbih bitarki mahbubatihi al-majbuli ala mahabbatiha min ta'amin wa syarabin wa nikah. Di antara hikmah dari puasa yang dilakukan seorang hamba adalah puasa itu merupakan ibadah yang dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb-Nya, yaitu dengan cara meninggalkan hal-hal yang dia sukai, yang orang itu secara tabiat menyukainya, berupa seperti makanan, minuman, nikah, ya, berhubungan dengan pasangannya. Dia melakukan ini, meninggalkan ini semua, liyanala bidzalika ridha rabbih. Tujuannya untuk menggapai ridha Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, wal fauza bidzalika karamatihi, dan menggapai kambung kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu surganya. Fayatabayyanu bidzalika isaru li mahbubati rabbi ala mahbubati nafsihi wa lidaril akhirati ala dunya. Dengan ini tampak jelas ketika orang berpuasa, yang meninggalkan hal-hal yang biasanya dia sukai, maka tampak dengan jelas dia lebih mementingkan untuk menyukai apa yang disukai Allah Subhanahu wa taala melebihi apa yang disukai dirinya, dan dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Ini hikmah yang pertama. Wa min hikamis siyam, dan di antara hikmah puasa yang lain adalah annahu sababun littaqwa. Bahwa puasa adalah faktor penyebab terwujudnya ketakwaan seorang hamba. Idza qama as-shaimu biwajibi siyamihi, tatkala seorang yang berpuasa mengerjakan kewajiban puasanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Fasaim ma'murun bitaqwallah. Maka orang yang berpuasa, orang yang sedang berpuasa, dia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya imtithalu amrihi wa ijtinabu nahyihi. Dan takwa itu maknanya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa dzalika huwal maqsudul a'zamu bis-shiyam. Dan itu adalah tujuan yang paling agung dari puasa yang dikerjakan seorang hamba. Walaysa al-maqsudu ta'dhiba as-sha'im bitarkil akli wasyurbi wan nikah. Nah, kemudian Syekh rahimahullah taala mengingatkan bahwa tujuan puasa itu bukanlah untuk menyiksa orang yang berpuasa ya, dengan tidak boleh makan, dengan tidak boleh minum dan juga tidak boleh berhubungan ya, tidak. Bukan itu yang menjadi tujuan puasa, tapi dalam rangka mewujudkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa min hikamis siyam annal ghaniyya ya'rifu qadra ni'matillahi 'alaihi bil ghina. Di antara makna atau hikmah dari puasa adalah orang yang kaya dia tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari betapa pentingnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepadanya berupa kecukupan atau kekayaan. Sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi dia untuk melakukan yang dia inginkan ya, makan yang dia inginkan, minum yang dia inginkan ya. Sementara orang yang fakir, yang miskin tidak bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Fayashkur rabbahu ala hadhihi ni'mah, maka dia pun bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini, dan dia pun kemudian mengingat saudaranya yang masih dalam kekurangan, yang belum mampu mendapatkan apa yang dia lakukan. Fayajudu alaihi bisadaqati wal ihsan. Akhirnya muncullah ya sifat kedermawanan dia kepada orang fakir ini dengan bersedekah atau berbuat baik dengan harta yang dimilikinya. Wa min hikamis siyam at-tamarrunu 'ala dhabtin nafsi was-saytarati 'alaiha. Di antara hikmah puasa yang lain, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, adalah melatih diri untuk bisa mengendalikan jiwa dan menguasainya. Hatta yatamakkana min qiyadatiha lima fihi khairuha wa sa'adatuha fid dunya wal akhirah. Sehingga seseorang mampu untuk menyetir jiwanya kepada hal-hal yang di situ ada kebaikan dan kebahagiaan baginya di dunia dan akhirat. Wa yabta'ida an ayakuna insanan bahimiyan, dan dia pun bisa menjauh dari menjadi manusia yang seperti binatang yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Wa min hikamis siyam, dan di antara hikmah puasa yang lain, ma yahsulu minal fawaid as-sihhiyyati an-natijati an taqlili at-ta'am wa irahatil jihadil hadmi fatratan muayyanah. Kemudian dikatakan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam hikmah yang terakhir yang beliau tulis di sini, bahwa di antara hikmah puasa yang dikerjakan seorang hamba adalah hal yang tercapai berupa manfaat-manfaat kesehatan yang muncul karena sedikit makan dan mengistirahatkan alat pencernaan dalam waktu tertentu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.